Jadi cerita ini sekitar tahun 2014 di salah satu kampus di daerah Gunung Anyar, Surabaya. Ada 3 mahasiswa semester 2, namanya Intan, Namira, sama Arkan. Mereka bertiga ini sahabatan dari zaman SMA dan kebetulan ngambil jurusan yang sama pas kuliah. Mereka bertiga tuh ngambil jurusan komunikasi. Jadi fakultas mereka tuh kayak ngadain acara gitu, Moibi. Nah, karena mereka bertiga ikut organisasi, jadinya mereka bertiga tuh jadi super sibuk gitu. Karena mau ngadain acara musik kampus. Setiap pulang kampus tuh langsung rapat panitia. Kebetulan Intan, Namira, sama Arkan ngurusin acara ini tuh barengan. Jadi suatu malam pas mereka lagi abis kelas jam 6 sore, mereka ada rapat dulu di selasar kampus. Rapatnya tuh kira-kira selesai sampai jam 8 malam. Tiba-tiba pas lagi rapat, Intan bilang ke Namira, dia baru ingat kalau kunci kosannya dia tuh ketinggalan di meja kelas dia. Posisinya tuh di lantai 3 gedung kampusnya. Nah, karena udah malam dan gelap, akhirnya Intan juga ngajak Arkan buat nemenin dia ngambil kunci kosannya dia. Jadi bertiga naik ke kelasnya gitu? Iya betul, Moy. Awalnya si Arkan tuh males banget karena dari selasar ke lantai 3 tuh jalannya jauh. Tapi karena Intan sama Namira udah rewel banget, akhirnya Arkan mau nemenin mereka berdua naik ke lantai 3. Sepanjang jalan tuh mereka ngobrol kayak ngomongin, serem juga ya ini kampus kalau malam-malam kayak gini. Akhirnya mereka bertiga naik tangga karena lift di malam itu tuh lagi maintenance. Naik ke lantai 1, terus lanjut ke lantai 2. Pas udah mau naik ke lantai 3, Namira dengar ada suara bayi nangis. Di situ Namira mastiin ke Intan sama Arkan, kalian denger gak sih? Tapi katanya Intan sama Arkan tuh gak denger apa-apa. Terus Intan bilang ke Namira, Nam, lo jangan ngomong apa-apa deh ya, ini kan gelap. Jadi ternyata Namira tuh emang punya indera keenam. Makanya cuma Namira yang bisa dengar suara bayi nangis itu. Terus udah nih, pas udah ngedeket ke kelas, kali ini mereka bertiga tuh dengar dengan jelas banget kayak ada suara gantungan kunci yang sengaja dimainin gitu. Kalian tahu kan suara sekumpulan kunci yang dimainin, kayak pasti bunyinya kayak kerincing-kerincing gitu kan? Awalnya mereka tuh mikir, oh mungkin ini OB-nya kali ya, nemuin kuncinya Intan. Terus diambil, terus disimpan sama OB-nya. Tapi pas mereka bertiga buka pintu kelasnya dan masuk ke dalam, mereka dengar lagi suara kerincing-kerincing itu. Pas mereka lihat ke arah meja, mereka lihat kuncinya Intan tuh kayak terbang dari meja ke atas sambil goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Dan pas mereka bertiga kaget, kuncinya jatuh ke meja dan langsung ada angin kenceng banget masuk ke ruangan kelas mereka. Tanpa ngomong apa-apa, Intan lari ngambil kuncinya, ditungguin Namira sama Arkan di pintu kelas. Terus mereka bertiga lari ke bawah kenceng banget. Gak peduli mau jatuh atau enggak, yang penting mereka bertiga tuh ke bawah dengan selamat. Di situ Intan sambil ngos-ngosan ngomong ke Namira, Nam, itu apa Nam tadi? Kenapa kunci gue terbang? Terus Namira mukanya serius sambil bilang, Udah gak apa-apa, lo lagi apes aja itu, aman kok. Akhirnya setelah mereka ambil kunci, pas balik ke selasar, ternyata rapatnya udah selesai dan mereka semua pulang ke kosan mereka masing-masing. Jadi Intan sama Namira tuh satu kosan tapi beda kamar. Kalau Arkan karena dia cowok dan kosan Intan sama Namira tuh khusus perempuan, jadi dia bisa kosan yang gak terlalu jauh sama mereka. Nah pas sampai di kosan, Intan sama Namira masuk ke kamar mereka masing-masing. Intan langsung mandi. Pas dia lagi keramas, tiba-tiba dia dengar dari dalam kamarnya ada suara bayi nangis. Di situ Intan merinding ketakutan banget. Dia langsung cepet-cepet selesain mandinya dia. Pas dia udah selesai, dia keluar kamar mandi. Terus dia ngeliat ke kamarnya. Tapi pas dia lihat tuh gak ada apa-apa. Karena dia gak mau keluar kamar, akhirnya Intan ngechat Namira, terus bilang, Nam, gue denger suara bayi nangis. Tapi Namira gak bales-bales. Nah karena Intan juga udah gak denger suara apa-apa lagi, jadi Intan berusaha untuk merem dan tidur. Jadi posisi kamarnya Intan tuh kasurnya Intan nempel ke tembok, di kirinya pintu kamar, dan seberangnya Intan tuh pintu kamar mandi. Kebayang gak? Iya.
Nah pas si Intan mau coba tidur tuh dia ngadep ke kanan. Jadi dia depan-depanan sama tembok dan gak bisa lihat isi kamarnya dia. Gak lama Intan ketiduran, tapi tiba-tiba Intan kebangun dengar suara kunci dia lagi. Suaranya persis kayak yang dia dengar di kelas tadi. Tapi dia mikir posisi kuncinya itu tuh ngegantung di pintu. Dan kuncinya tuh kayak ada gantungan kunci dan segerombolan kunci lainnya kan. Jadi kalau kunci itu gerak karena angin gak mungkin kan karena berat. Iya benar. Di situ Intan merem pura-pura tidur sambil baca doa dalam hati. Tapi bukannya tenang, suara kuncinya tuh makin kenceng. Terus Intan denger juga ada perempuan kayak Oh shit. Di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Tapi suaranya deket banget, Nat. Deket banget Moy, kan kosannya tuh kecil. Oh. Nah di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Jangankan nengok, untuk gerak aja dia tuh nggak berani. Akhirnya karena Intan merem terus, lama-lama dia tuh ketiduran. Besok paginya pas Intan buka mata, dia berdiri dan langsung buka pintu kamarnya dia. Terus dia lari ke kamarnya Namira. Dia bilang ke Namira apa yang dia dengar semalam, sambil nangis-nangis dan bilang gak berani tidur sendirian lagi. Akhirnya Namira bilang ke Intan untuk tidur di kamar Namira aja hari ini. Karena kebetulan hari ini Sabtu kan, jadi kan gak ada kelas kan di kampus. Terus akhirnya mereka nelfonin Arkan untuk ngajak pergi. Tapi ternyata Arkan tuh gak bisa pergi karena mau pergi sama temennya yang lain. Akhirnya seharian Intan main di kamar Namira. Bahkan dia juga mau nginep di kamar Namira dulu. Tapi ada yang aneh dari Namira. Dia seharian tuh kayak diem dan main HP terus. Intan nanyalah ke Namira, "Nam, kenapa sih diem aja, nonton film yuk?" Tapi ternyata Namira juga tetap ngediemin Intan. Terus karena Intan kesel didiemin, ditariklah HP-nya Namira sama Intan. "Chat sama siapa sih lo?" Pas Intan baca, ternyata Namira chat sama kakaknya dan ngomongin kejadian Intan semalam. Tapi belum sempat baca jawaban dari kakaknya, HP-nya direbut balik sama Namira. Terus di situ Namira agak kesel sama Intan dan bilang, "Jangan asal baca deh." Habis itu Intan langsung minta maaf sama Namira di situ. Nah sekitar jam 8 malam, Intan lapar. Terus dia bilang ke Namira kalau dia mau beli nasi uduk di depan kosan mereka. Tapi Namira tuh bilang kalau dia tuh gak mau makan karena gak lapar. Akhirnya Intan siap-siap dan mau jalan ke tukang nasi uduk depan. Pas Intan buka kunci dan buka handle pintu, tiba-tiba Intan ngeliat di depan pintu persis ada perempuan cantik, rambutnya panjang ngeliatin Intan sambil gendong bayi. Terus Intan kaget di situ, tapi Intan mikir mungkin salah kamar kali si perempuan ini. Jadinya Intan jalan agak minggir dan bilang, "Permisi." Terus Intan jalan ke depan. Tapi Intan tuh agak curiga sama perempuan ini. Ngapain malam-malam gendong bayi di depan pintu kosan orang? Akhirnya Intan nengok lagi lah ke belakang. Pas dia nengok, udah gak ada perempuan sama bayi itu. Intan lari ke tukang nasi uduk sambil buka HP dan nelfon Namira. Terus bilang, Nam, tadi ada perempuan gendong bayi depan kamar lo. Tapi pas gue lihat lagi udah gak ada, Nam." Namira cuma jawab, iya." Terus Intan bilang, "Lah kok lo gak takut sih?" Terus langsung dimatiin teleponnya sama Namira. Terus karena Intan kesel, akhirnya Intan makan nasi uduk di tempat karena dia juga mikir dia udah lapar kan. Pas udah selesai makan dan balik ke kamar, Intan dengar dari lorong kosan kayak ada suara perempuan ketawa-tawa gitu. Terus dia lari ke kamar Namira. Pas udah sampai depan kamar, ternyata sumber suaranya itu dari kamar Namira. Pas dia buka pintu, Namira ketawa-tawa. Tapi abis ketawa tuh suaranya berubah jadi suara bayi nangis. Ya ampun. Terus Intan goyang-goyangin badan Namira. Nam, sadar Nam, gue takut, jangan kayak gini." Terus gak lama Namira berubah suaranya jadi suara perempuan lain. Terus ngomong, "Pinjem kunci." Di situ Intan kaget banget. Dia coba nyadarin Namira lagi. Terus gak lama Namira tuh sadar. Namira bilang ke Intan, "Tan, kasih kunci sama gantungan kunci kamar lo di atas meja ya. Soalnya bayi yang digendong sosok perempuan ini tuh suka sama kunci lo. Karena tadi kayaknya gue liat, Tan,
Bayi ini tuh janin yang dibuang sama mahasiswi yang ngegugurin kandungannya di toilet visip. Hah. Dan sosok perempuan ini tuh kayak sosok baik yang kasihan sama bayi ini. Dan niatnya mau ngerawat bayi ini. Makanya pakai gantungan kunci biar bayinya tuh gak nangis. Soalnya setiap si sosok perempuan ini bunyiin kuncinya, bayinya tuh berhenti nangis. Jadi kayak dibikin mainan bayi gitu. Oh. Si sosok cewek yang gendong anak ini emang bukan ibunya kan, Nat, sebenarnya? Bukan Moy, jadi sosok perempuan ini tuh emang sosok baik aja yang kasihan ngelihat bayi itu sendirian. Tapi makhluk halus kan ini? Iya Moy. Oh, berarti arwah ketemu arwah. Iya benar.